Baik, terima kasih. Dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai isu lambatnya pencairan dana bantuan sosial COVID-19. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep politik kebijakan. Politik merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa terhadap warga negara yang ditujukan untuk mempengaruhi suatu kebijakan negara atau publik. Kebijakan merupakan hal yang diibaratkan seperti dua sisi koin yang tak dapat dipisahkan, tetapi kadang bertentangan. Pada sisi pertama, kebijakan merupakan suatu alat yang digunakan oleh para aktor politik untuk menghasilkan sebuah aturan ataupun sejenisnya dalam rangka menjadi jalan tengah atau memutus permasalahan yang ada dan memang keluarannya diperuntukkan bagi masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, kebijakan yang pada dasarnya diidam-idamkan untuk kepentingan umat malah menjadi alat bagi para perumus serta eksekutor kebijakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang-orang yang berada dalam circle tertentu. Nilai-nilai yang menjadi dasar kebijakan publik dapat mengarah pada sesuatu yang saling bertolak belakang antara demokrasi dan birokrasi misalnya, yang mana nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi aktif dan keterlibatan publik dihadapkan dengan hak birokrasi dalam pengambilan kebijakan yang bersifat top-down atau pendekatan yang bersifat yang dari atas ke bawah. Perkembangan dunia selalu menuntut manusia untuk merekonstruksi atau membangun kembali ide-ide terdahulu. Secara harfiah, demokrasi adalah jiwa serta semangat yang terkandung dalam Pancasila, tepatnya pada sila keempat yang merupakan instrumen vital bagi perwujudan kedaulatan rakyat. Karena demokrasi, pemerintah mempunyai tanggung jawab atas kedaulatan rakyat. Negara perlu dituntut untuk terlibat aktif dalam menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Demokrasi dalam proses formulasi kebijakan publik dapat dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan kepentingan masyarakat dalam kebijakan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik atau adanya amanah masyarakat kepada mereka-mereka yang telah diamanahkan duduk di lembaga legislatif dan eksekutif untuk merancang serta menjalankan kebijakan yang mampu mengakomodir seluruh kepentingan dan kebutuhan publik. Tentunya partisipasi masyarakat itu sesuai dengan kapasitas dan porsinya. Dalam praktik administrasi publik dan politik di Indonesia, masih terdapat perilaku anti-demokrasi. Sejalan dengan wacana yang ada, muncul persepsi masyarakat bahwa demokrasi tidak menghasilkan kemakmuran dan menyebabkan rasa tidak aman. Demokrasi seharusnya beroperasi sesuai dengan aturan kehidupan semua warga negara, di mana warga negara adalah pemain utama di suatu negara dan konstitusi adalah aturannya, dengan lembaga peradilan sebagai pengatur tingkah laku masyarakat. Di Indonesia, proses pembuatan kebijakan turut dipengaruhi oleh campur tangan aktor elit. Mereka bisa berasal dari lembaga formal seperti badan eksekutif maupun legislatif, atau berasal dari luar lembaga pemerintah seperti kelompok kepentingan atau partai politik. Kedudukan dalam suatu tatanan birokrasi berpengaruh dalam pembuatan kebijakan publik dikarenakan pembagian kekuasaan hanya terjadi pada tingkat bawah, tetapi tidak terjadi pada tingkatan yang lebih tinggi.
dalam artian bahwa pembagian kekuasaan dalam sumber dominasi kekuasaan oleh para aktor elit. Proses perumusan kebijakan publik menurut William Dunn harus melalui beberapa tahap, yaitu tahap penyusunan agenda, yaitu menempatkan masalah pada agenda publik. Yang kedua, tahap formulasi kebijakan, yaitu mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada. Yang ketiga, tahap adopsi kebijakan, yaitu dipilih alternatif kebijakan terbaik untuk masuk pada tahap selanjutnya. Kemudian, tahap implementasi kebijakan, yaitu kebijakan yang telah dipilih akan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Dan yang terakhir, tahap evaluasi kebijakan, yaitu adanya penilaian tentang sejauh mana kebijakan yang dibuat telah memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam pengambilan konteks kebijakan, hendaknya dirumuskan secara komprehensif dengan berbagai macam pertimbangan alternatif serta penentuan pilihan terbaik untuk kepentingan publik. Terdapat korelasi yang seolah-olah bertentangan antara birokrasi dan demokrasi. Di satu sisi, demokrasi agar efektif memerlukan mesin penggerak atau adanya bantuan dari birokrasi, yaitu dalam bentuk kebijakan publik. Birokrasi yang terlalu kuat dalam melumpuhkan peran lembaga-lembaga politik lain, sehingga jalannya mekanisme dapat berjalan seimbang, tidak struktur dengan baik. Sebaliknya, birokrasi yang lemah dapat merusak masa depan demokrasi dan membawanya ke arah yang chaos. Nilai demokrasi dan birokrasi tertuang dalam proses formulasi kebijakan publik. Proses formulasi kebijakan publik harus berkaitan erat dengan nilai-nilai demokrasi. Karena tanpa relasi tersebut, maka bisa dipastikan kebijakan publik justru tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Kebijakan dengan demikian akan menjadi alat para penguasa untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif dan manipulatif untuk kepentingan segelintir orang. Berangkat dari diskursus yang ada mengenai keterlibatan tangan tak terlihat dalam proses perencanaan kebijakan, memunculkan pertanyaan, apakah mungkin para birokrat yang merangkap sebagai politisi bisa melepaskan diri dari aspirasi kepentingan oligarki dan partai yang mendukungnya? Sulit untuk diterima jika mereka mampu mengesampingkan intervensi dari orang-orang di luar pemerintahan. Memang terdapat alasan sikap para politisi tidak serta-merta bisa dijerat hukum jikalau persekongkolan antara pemangku jabatan, eksekutif atau legislatif, dan partai politik, karena memang tak ada aturan tertulis yang menjerat tetapi melanggar moralitas dalam pembuatan kebijakan yang murni. Kilas balik sejarah birokrasi di Indonesia tak akan lepas dari pengaruh sistem politik yang ada. Birokrasi memegang kendali sentral dalam kehidupan masyarakat, baik dalam sistem politik yang ada saat ini maupun sistem politik yang pernah diberlakukan. Eksistensi birokrasi sulit dihindarkan dari kegiatan dan kepentingan politik pemangku kekuasaan. Terdapat kendala dari birokrasi untuk mengesampingkan kepentingan politik praktis, yang pada hakikatnya birokrasi sendiri merupakan bagian dari lembaga pelaksana kebijakan publik, tetapi malah bergeser perannya menjadi alat politik untuk melegalkan kepentingan elit berkuasa. Keputusan atau tindakan yang diambil pemerintah memang sudah merujuk kepada negara kesejahteraan, di mana kebijakan yang diambil untuk menjawab setiap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Tetapi di sisi lain, aktor dalam pemerintahan tidak hanya satu, dan aktor-aktor tersebut, yaitu elit politik dalam pemerintahan, tentu mempunyai kepentingan-kepentingan masing-masing. Aktor-aktor yang punya wewenang dan kuasa dalam pemerintahan, melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat, dapat menyelipkan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok untuk melanggengkan kekuasaannya dalam masyarakat. Kebijakan yang dibuat tidak sepenuhnya untuk menjawab persoalan masyarakat. Kemudian kita masuk dalam konsep yang berkaitan dengan lambatnya pencairan dana bantuan sosial COVID-19 sebagai akibat dari politik kebijakan. Virus corona kian merebak hampir ke seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia, jumlah penduduk yang terpapar virus corona setiap hari mengalami kenaikan dengan akumulasi terbaru yang positif terkena virus corona sebanyak 9.771 orang, yang sembuh sebanyak 1.391 orang, sedangkan yang meninggal akibat virus ini sudah mencapai 784 orang. Berbagai strategi yang dilakukan oleh pemerintah belum membawa hasil yang memuaskan dalam memerangi pandemik ini. Lockdown menjadi salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Alih-alih memutus virus corona, kebijakan lockdown justru menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Gara-gara lockdown, aktivitas manusia menjadi sangat terganggu dan tidak dapat berjalan normal seperti biasanya, termasuk kegiatan ekonomi. Akibatnya, sebagian masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya, terutama rakyat miskin. Banyak masyarakat yang mengeluh kelaparan karena persediaan makanan yang telah habis. Persediaan makanan tidak bisa diperoleh kembali untuk kelangsungan hidup mereka karena mereka telah kehilangan mata pencaharian. Oleh karena itu, mereka hanya mengharapkan uluran tangan pemerintah dalam mengatasi persoalan ini. Untuk menjawab persoalan ini, Presiden Joko Widodo akhirnya menyetujui usulan Kementerian Sosial untuk memberikan stimulus berupa bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terkena dampak virus corona. Sebelumnya, pemerintah juga mengumumkan akan memberi paket sembako. Bantuan langsung tunai corona sebesar 600.000 per keluarga dan akan diberikan selama 3 bulan. Pemberian bantuan langsung tunai ini merupakan keputusan yang diambil saat ratas mengenai program tambahan berupa program padat karya tunai. Selain membantu masyarakat lapisan bawah yang terkena dampak pandemi corona agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk realisasi bantuan langsung tunai tersebut, Juliari P. Batubara selaku Menteri Sosial menegaskan akan dilakukan secepatnya. Tetapi sebelumnya, mereka harus melakukan koordinasi terlebih dahulu. Namun, hasilnya kian disayangkan. Nilai aturan antar menteri tidak terkoordinasi dengan baik. Banyak rakyat menangis karena aturan menteri saling bertolak belakang. Menteri Desa Abdul Halim Iskandar melarang dana desa untuk membeli sembako. Menurutnya, bantuan langsung tunai dana desa seluruhnya diberikan dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat desa. Tata cara penyaluran bantuan langsung tunai tersebut bisa secara langsung diserahkan ke warga dan melalui transfer rekening bank. Abdul Halim menyebutkan besaran bantuan langsung tunai yang diserahkan yakni 600.000 per bulan untuk setiap keluarga miskin. Nantinya, bantuan langsung tunai ini akan diberikan selama 3 bulan. Sehingga secara total, setiap keluarga akan mendapat 1.801,8 juta. Dia mengatakan jika ada masyarakat desa yang merasa kesulitan memperoleh kebutuhan
kebutuhan bahan pokok bisa menggunakan bantuan langsung tunai untuk berbelanja di BUMDes. Solusinya yakni BUMDes menyiapkan sembako bagi masyarakat. Setelah menerima bantuan langsung tunai, masyarakat dipersilahkan untuk membeli sembako ke BUMDes. Sebaliknya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebut dana desa boleh dalam bentuk sembako. Padahal, kalau dipikir-pikir hasilnya akan sama saja. Karena nilai aturan antar menteri tidak terkoordinasi dengan baik, akibatnya pencairan dana bantuan sosial COVID-19 menjadi terlambat disalurkan. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah menjadi bingung harus mengiyakan atau melaksanakan perintah atau kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini para menteri yang mempunyai wewenang. Saya pikir para menteri yang mempersoalkan dana desa untuk bantuan sosial dalam bentuk sembako atau tidak terlalu naif. Kalau dipikir-pikir, bantuan dalam bentuk apapun tidak perlu dipersoalkan, asalkan mampu menjawab persoalan masyarakat. Yang terpenting sekarang adalah bantuan sosial itu harus secepat mungkin disalurkan, mengingat banyak yang menjerit kelaparan. Terlepas dari itu semua, kita perlu melihat apa yang ada di balik kenaifan para menteri atau elit politik. Eksistensi birokrasi sulit dihindarkan dari kegiatan dan kepentingan politik pemangku kekuasaan. Terdapat kendala dari birokrasi untuk mengesampingkan kepentingan politik praktis yang pada hakikatnya birokrasi sendiri merupakan bagian dari lembaga pelaksana kebijakan publik, tetapi malah bergeser perannya menjadi alat politik untuk melegalkan kepentingan elit berkuasa. Kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat memang sepatutnya karena menyangkut kesejahteraan masyarakat. Tetapi kemudian ada saja aktor atau elit yang mempunyai kuasa yang berkaitan dengan kebijakan tersebut yang mengubah kebijakan negara agar bisa menyelipkan kepentingan pribadi atau kelompok di dalamnya. Sekian dan terima kasih.